berikutnya yaitu tentang alat musik ritmis. Pernahkah kalian tahu sebelumnya apa itu alat musik ritmis? Atau bahkan kalian sudah pernah memainkannya? Ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang hanya menghasilkan satu nada yang sama. Alat musik ritmis tidak memiliki tangga nada dan solmisasi. Nah, jadi ketika alat musik ini dimainkan ya, biasanya rata-rata alat musik ritmis itu dipukul ya, dipukul, cara memainkannya dipukul. Nah, ketika dipukul dia hanya menghasilkan satu suara ya, hanya menghasilkan satu suara. Ya, tidak menghasilkan suara lain, tidak menghasilkan nada ya, tidak menghasilkan nada-nada yang lain ya. Sama ya, nadanya sama. Jadi hanya satu nada, tidak ada nada-nada yang lain karena dia tidak memiliki tangga nada. Nah, contohnya seperti yang pertama yaitu djembe ya, djembe. Djembe. Saya tulis di sini. Atau juga bisa disebut darbuka. Sekilas alat musik ini seperti alat musik yang berasal dari daerah Papua yaitu tifa ya. Hampir sama, hanya tifa lebih panjang ya, lebih lonjong daripada djembe. Lalu yang berikutnya yaitu marakas ya, marakas. Marakas. Nah, cara memainkan marakas sendiri sangat sederhana yaitu dengan digoyang-goyangkan. Nah, kalian bisa membuat alat musik semacam marakas sendiri dengan cara misalnya di rumah punya botol plastik kosong ya, lalu kalian isi dengan beras ya, setelah itu kalian tutup lagi dan bisa digoyang-goyangkan, nanti akan menghasilkan sebuah bunyi ya. Sementara untuk djembe sendiri harus dipukul untuk memainkannya. Yang ketiga, nah ini ya, tamborin. Nah, tamborin cara memainkannya juga sama yaitu dengan cara digoyang-goyang ya, digoyang-goyang. Nah, berikutnya yaitu alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Apa ini? Gong ya, gong. Gong dimainkan dengan cara dipukul ya. Nah, ini termasuk alat musik yang berasal dari daerah luar ya, luar negeri maksudnya. Ini disebut dengan triangle. Cara memainkannya dengan cara dipukul ya, dipukul. Kalian juga bisa menggunakan botol juga bisa ya, botol kaca atau gelas kaca yang dipukul menggunakan sendok ya. Jadi gelas kaca yang dipukul menggunakan sendok itu juga akan menghasilkan bunyi ya. Bedanya triangle itu menggunakan besi ya, terbuat dari besi. Nah, berikutnya yaitu drum ya. Drum adalah alat musik modern ya. Sering digunakan pada penampilan acara-acara musik modern. Nah, yang di sebelah kanan itu alat musik tradisional ya, kendang. Kendang. Menggunakan K ya. Kalau menggunakan G, gendang, itu lebih identik dengan bahasa Jawa ya. Jadi kalau gendang ya, itu bahasa Jawa. Kalau kendang itu bahasa Indonesia ya. Kendang sendiri ada yang berasal dari Sunda, ada yang berasal dari Jawa ya. Yang jelas ini alat musik tradisional. Nah, berbicara tentang alat musik ya. Saat ini Pak Dika sudah memegang salah satu alat musik ya. Mungkin alat musik ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Kalian sudah sering menjumpai dan sudah tahu ya nama dari alat musik ini ya. Ya, gitar. Ya, gitar sering dimainkan oleh banyak orang ya, baik untuk dilombakan ya atau hanya sekedar hiburan saja. Nah, gitar termasuk alat musik melodis. Ya.
Mengapa? Sudah dijelaskan tadi, disebut alat musik melodis karena gitar memiliki tangga nada. Ya, berbeda dengan alat musik ritmis yang tidak memiliki tangga nada atau hanya memiliki satu bunyi. Contohnya, ketika dikamainkan, ya seperti ini. Alat musik melodis memiliki solmisasi, ya. Kalian pernah tahu do re mi fa sol la si do? Nah, kalau kalian pernah ikut ekstrakurikuler paduan suara, mungkin sudah tidak asing bagi kalian untuk mengetahui bahwa tangga nada, ya, atau do re mi fa sol la si do. Nah, ya, alat musik yang memiliki solmisasi do re mi fa sol la si do disebut alat musik melodis, ya, memiliki tangga nada. Lalu berikutnya yaitu kita akan belajar tentang satuan panjang, ya. Kalian di kelas 2 sudah belajar tentang satuan berat, ya, seperti kilogram, ons, ya, dan gram mungkin, ya. Nah, sekarang di kelas 3 kita akan belajar tentang satuan panjang, ya. Satuan panjang itu, ya, menurut pengertiannya merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, atau jarak suatu benda atau objek yang diukur. Dalam tangga satuan panjang terdapat satuan panjang kilometer disingkat km. Lalu hektometer disingkat hm. Kilometer disingkat km, hektometer disingkat hm, dekameter disingkat dam, meter disingkat m saja, desimeter disingkat dm, sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah, dari ketujuh, ya, ada 7 ya. Dari ketujuh satuan panjang ini mana yang pernah kalian ketahui sebelumnya? Mungkin kalian pernah mengukur tinggi badan kalian, ya. Tinggi badan kalian itu rata-rata, ya, satuannya menggunakan sentimeter. Menggunakan yang ini, ya. Misalnya kalian pernah mengukur tinggi kalian adalah 140 cm, ya. Oke. Jika dirupakan dalam bentuk tangga akan seperti ini, ya. Kilometer berada di pucuk, ya, berada di posisi paling atas, ya. Lalu bawahnya lagi ada hektometer hm, lalu turun lagi ada dekameter atau dam, turun lagi ada meter, ya, itu disingkat m, turun lagi ada desimeter disingkat dm, turun lagi ada sentimeter atau disingkat cm, dan yang paling bawah sendiri milimeter atau mm, ya. Nah, satuan yang paling besar adalah kilometer dan yang paling kecil adalah milimeter. Untuk kilometer sendiri biasanya digunakan untuk jarak jauh, ya. Misalnya jarak Surabaya dengan kota lain, misalnya Surabaya ke Malang atau Surabaya ke kota Semarang dan lain sebagainya, ya. Karena itu jarak yang sangat jauh, ya, antar kota, maka menggunakan kilometer. Tapi kalau jaraknya hanya sedikit, ya, jaraknya hanya tidak sampai kilometer, ya, bisa jadi digunakan meter. Nah, untuk mengukur lapangan itu menggunakan satuan meter. Lalu sentimeter tadi sudah Pak Dika contohkan menggunakan ini, ya, tinggi badanmu. Mungkin kalian pernah mengukur tinggi badanmu. Nah, itu satuannya adalah sentimeter. Oke, nah itu ya yang paling sering digunakan, yaitu salah satunya, ya, kilometer, meter, dan juga sentimeter. Itu satuan yang paling sering digunakan.
Sementara yang lainnya juga digunakan hanya pada saat-saat tertentu saja. Oke. Lalu bagaimana jika kita merubah kilometer ke bentuk lainnya? Nah, di sini ada tanda panah ya. Tanda panah menurun dan tanda panah naik. Nah, di sini ada tanda panah ya. Nah, bisa kalian lihat ada kali 10. Nah, tanda panahnya menurun ya, ke arah bawah ya. Tanda panahnya menunjukkan ke arah bawah dikali 10. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kilometer ya, tadi awali dari kilometer, kilometer turun ke hektometer. Nah, sini ya, misalnya ada orang berdiri di sini ya. Ada orang berdiri di sini. Lalu turun satu tangga ke sini ya. Turun berapa tangga tadi Pak Dika bilang? Satu tangga kan? Satu, ya kan? Cuman satu langkah. Satu. Ya. Seandainya kamu berdiri di tangga paling atas, ya kan? Lalu kamu ke sini, ya, ke hektometer. Berapa langkah tadi? Satu langkah turun. Ya, satu langkah turun. Nah, satu langkah turun ini, satu langkahnya dikalikan dengan 10. Ya, jadi satu kali turun dikali 10. Nah, bagaimana jika lebih, Pak? Saya turunnya ke dekameter 1 ya, dari kilometer ya. Misalnya kamu berdiri di sini. 1, 2. Turun berapa kali? 1, 2. Turun berapa kali? 2 kali turun. Maka bukan dikali 20 ya, tetapi dikali 100. 1, 2. Nah, kalau satu kali nolnya hanya 1, turun 2 kali maka nolnya ada 2. Ya. Kalau satu kali nolnya hanya 1, satu kali. Karena ini turun 2 kali maka nolnya ada 2. Berarti dikalikan dengan 100. Nah, kalau turunnya sampai ke milimeter, Pak. Nah, berarti kamu lihat berapa langkah dari kilometer, ya contohnya ya. Dari kilometer ke milimeter, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa langkah tadi? 6 ya, 6 langkah dari kilometer. 6 langkah. Berarti dikalikan berapa? Tinggal kalian jumlahkan dengan jumlah langkahnya ya. Dikalikan dengan jumlah langkahnya. Dikali 1 kan? Langkahnya berapa? 6 kan? Berarti ditulis nolnya berapa kali? 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibaca berapa? Ini kan 1, 2, 3 titik. Ya kan? 1, 2, 3 titik. Nah, lagi 1, 2, 3 titik. Nah, berapa ini? 1 juta. Ya. Dikalikan dengan 1 juta. Ya, seperti itu. Seandainya dari kilometer ke desimeter misalnya. Kali berapa berarti? Kilometer ke desimeter. 1, turun 1 ya. 2 langkah. 3, 4. Berarti dikali berapa? Tulis 1. Berapa langkah? Langkahnya dirupakan dalam bentuk 0. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti dibaca berapa? Oke, kita hitung dulu dari belakang. 1, 2, 3, titik. Nah, 10.000 ya. Titiknya dibaca ribu. 10.000 ya. Selama titiknya cuma ada 1. Kalau tadi kan titik 1 juta kan ada 2 ya. Nah, ini ada titik, ada titik. Ini bukan 1000 tapi 1 juta ya. Di sini titiknya hanya ada 1 ya, di sini berarti 10.000 dikali 10.000. Jadi 0 di sini mewakili langkahnya tadi ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik. Nah, misalnya Adika punya persoalan seperti ini.
Jika ingin mengkonversi sebuah satuan, ya, misalnya Adika mulai dari 1 hektometer, titik-titik berapa meter, oke, dari hektometer ke meter, ya, dari hektometer ke meter. Kita cari dulu di tangga, mana yang hektometer. Nah, ternyata hektometer ada di sini, ya kan? Hektometer ada di sini. Meter di mana? Di sini ternyata. Oke. Berarti kalau hektometer ke meter, ya kan? Ini soalnya kan hektometer, titik-titik meter. Berarti dirubah menjadi meter. Nah, berarti dari hektometer ke meter itu naik apa turun? Dari sini ya. Dari sini ke sini naik apa turun? Turun ya, turun. Oke, dari sini ya. Misalnya kamu berdiri di sini, lalu turun 1, turun lagi 2. Oke ya, turun berapa kali? 1, 2. Ingat ya, berarti bukan dikali 20 ya. Kalau 1 10, kalau 2 20, bukan ya. Berarti bukan dikali 20. Tetap berarti dikali 1. Nah, berapa langkah? 2 langkah. Oh, berarti nolnya ada 2. 1, 2. Berarti dikali 100. Nah, apa yang dikali 100, Pak? Nah, di sini ada angka kan? 1 hektometer. Berarti 1 hektometer dikali 100. Mengapa dikalikan 100? Karena turun 2 kali. Ya kan? Nolnya ada 2. 2 kali berarti nolnya ada 2. Kan? Dikalikan 100. Supaya menjadi satuan meter. 1 kali 1 adalah 1. Ya, tinggal ditambahkan nolnya 2, 100 meter. Berarti jawabannya adalah 1 hektometer itu sama seperti 100 meter. Ya, 1 hektometer itu sama dengan 100 meter. Ya, sama besarnya. Ya, sama besarnya. Ya, sekali lagi misalnya Pak Dika ganti soalnya 2 meter berapa titik-titik sentimeter. 2 meter berapa sentimeter. Oke, kita cari dulu di dalam tangga. Ya, mana meter? Di sini meter. Ya kan? Meter di situ. Lalu mana di sentimeter? Nah, ini di sini sentimeter. Meter ke sentimeter naik apa turun? Turun kan? Nah, turun berarti dikali. Turun berapa kita hitung? 1, 2. Turun 2 kali kan? Nah, ingat ya, bukan dikali 20 ya. Turun 2 kali di sini. Berarti dikalikan berapa? Tetap dikalikan 1. Hanya langkahnya berapa kali? 2 kali. 1, 2. Ya kan? Nolnya ini adalah langkahnya. Berapa kali? Oke ya, itu untuk perkalian. Tuh. Kalau turun selalu dikalikan. Ya, turun 2 kali berarti nolnya 2. Nah, angka berapa yang dikalikan Pak di sini? Di sini 2. 2 kali 100. Kenapa 100? Karena turunnya 2 kali. Nah, supaya jadi sentimeter kan, supaya sama seperti sentimeter. Maka 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 adalah 2. Atau kalian bisa pakai cara bersusun seperti ini ya. Nah, seperti ini boleh ya. 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 1 kali 2 200. Jadi hasilnya adalah 2 meter itu sama seperti 200 cm ya. 200 cm. Jadi 2 meter itu sama besar seperti 200 cm. Nah, seandainya
Misalnya sekarang tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ya, misalnya sentimeter ke meter, ya kan? Dari sini kamu berdiri di sini, ya, berdiri di sini, berdiri di sini, lalu ingin ke meter, naik apa turun? Naik kan? 1, 2, ya, naik 2. Nah, kalau naik sama seperti kita naik tangga ya. Naik tangga berarti harusnya logikanya itu kita tenaganya semakin berkurang. Nah, itu kan berarti kita harus membagi. Karena kita naik tangga, kita harus membagi ya. Nah, membagi maksudnya bagaimana? Nah, kalau turun tadi kan dikalikan ya. Nah, sekarang misalnya ya, ini Pak ambil 200 cm 200 cm titik-titik meter. Nah, ini kan senti, ya kan? Dirubah kemana ini? Ke meter. Ya, soalnya dirubah ke meter, mintanya ke meter. Berarti naik berapa kali? 1, 2. Ya, ingat 1, 2. Naik 2 langkah. Ya, naik 2 langkah. Naik 2 langkah. Nah, kalau tadi turun ya, turun 2 langkah, berarti dikali 100. Ya kan, nolnya ada 2 karena 2 langkah. Dikali. Nah, kalau yang sekarang, ya, karena naik, itu bukan lagi dikali, tapi dibagi. 200 berarti dibagi berapa? Satunya tetap, ya, satunya tetap. 1 tetap. Oke. Naiknya berapa langkah? 2 langkah, berarti 1, 2. Oke ya, bedanya hanya di sini, hanya tandanya ya. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikalikan. Ya. Untuk langkahnya dijadikan 0 ya. Berapa langkah? 2 langkah. Oh, berarti 100. Nolnya ada 2. Berarti 200 dibagi 100. Ya, 200 bagi 100. Hasilnya adalah 2 meter. Oke. Nah, sebelum kalian ke latihan soal yang lain ya, akan lebih baik kalau kalian memahami dulu ya tangga dari satuan panjangnya. Nah, Pak Dika punya cara agar kalian ya, agar kalian mudah untuk mengingat ya, mengingat urutan dari satuan panjang tadi ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Tadi ada satuan yang pertama apa? Kilometer. Ya, kilometer. Oke, ya. Satuan kilometer. Yang kedua yaitu satuan hektometer, disingkat HM. Yang ketiga yaitu dam atau dekameter. Yang keempat yaitu meter, disingkat M. Turun lagi yang kelima yaitu desimeter. Desimeter disingkat DM. Yang keenam yaitu sentimeter, disingkat CM. Dan yang ketujuh yaitu milimeter, disingkat MM. Ya. Nah, ini kalau kita hafalkan atau kita ingat secara secara singkatan seperti ini, mungkin kalian kesusahan ya. Nah, Pak Dika punya cara agar kalian mudah mengingat ya, agar lebih mudah diingat ya. Ini kita jadikan sebuah kata ya, sebuah susunan kata dan akhirnya membentuk sebuah kalimat. Jadi seperti ini. KM ya, yang kilometer tadi ya. KM kan harusnya kilometer. Ya kan? Nah, ini kita ambil K-nya saja kan, K ya, K.
Ingat-ingat ya, K. K-nya berarti misalnya kucing. Nah, gini. Kenapa kok kucing, Pak? Ini sama-sama K. Nah, supaya lebih gampang untuk diingat, ya. Pakai K. Oke, depannya kan karena K, ya. K, oh apa? Kucing, karena berawalan huruf K. Lalu yang kedua berawalan huruf H. H, ya. Misalnya kucing hitam, H kan? Sama-sama H kan? Hitam. Ya, hitam. Ya, kucing K, hitam H. Oke. Yang ketiga yaitu dam. Nah, kita ambil DA. Ya, DA. DA. Berarti seandainya seperti ini. Dalam. Sama-sama DA ya. DA. Ya. Kucing hitam dalam. Oke. Yang ketiga da. Lalu yang keempat M. M kita ibaratkan mobil. Sama-sama M kan depannya. Nah, sama-sama M ya. Mobil ya. Sama-sama M, mobil. M ini meter, ini kita anggap M mobil. Ya. Nah, desimeter. Ya. Nah, D. Biar tidak sama dengan yang dam, yang dalam, berarti ini kita anggap nama orang, misalnya Desi. Desi. Nah, Desi. Ya, Desi. Desi. Lalu CM. Kita ambil C, ya, huruf C, centil. Centil sama-sama huruf C, ya, CM, centil, huruf C. MM, kita ambil dua-duanya, MM. Kita tulis mondar mandir. Ya, MM kita tulis mondar mandir. Nah, kalau kita baca dari atas itu akan menjadi sebuah kalimat. Ya, misalnya seperti ini. KM, kucing, hektometer, ya. Kilometer jadikan kucing, K, hektometer karena H, kita ambil huruf pertama hitam, dekameter, D, jadi dalam, sama-sama D, lalu mobil, M, ya kan, desi, jadi desi, senti menjadi centil, dan mm menjadi mondar mandir. Kalau dibaca semua dari atas, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Ya, sekali lagi, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah, jadi susunan kata kan, jadi susunan kalimat. Kalau sudah seperti itu, ya kan, oh saya bisa membuat tangga dari satuan panjang tanpa kalian harus hafalkan dulu, ya. Jadi kalian sudah mengerti dari satuan panjang. Jadi kalian sudah bisa mengingat secara mudah daripada harus dihafal satu persatu seperti tadi, ya. Nah, Pak, saya punya susunan kata yang lain, misalnya ya, terserah ini kalian mau pilih yang mana. Kacang misalnya, ini kan K, kucing. Saya punya cara lain, Pak, kalimatnya beda. Oke, nggak apa-apa. Kacang kan sama-sama K, ya. Ini salah satu cara untuk mengingat, ya. Kacang. H, Pak, apa H? Kacang hijau. Nah, da, dan. Nah, sama-sama da, ya kan? Kahada, kucing kacang hijau, dan mangga. Nah, sama-sama M kan? Mangga. D, apa D? Desi, ya, tadi desimeter. Dan dicuci. Ya maaf, gini aja. Ya, jadi di, katanya di. CM jadi cuci. Nah, C kan, sama-sama C kan?
Ini D, dicuci. MM-nya apa? Mama. Sama-sama MM kan? Mama. Nah, kalau kita baca dari atas yang ini, kacang hijau dan mangga dicuci mama. Ya, kacang hijau dan mangga dicuci mama. Kita ambil huruf-huruf yang depan saja. K, kilometer. H, hektometer. Da, ya, dekameter. M, meter. Di, ya kan ini di, ini da kan? Da berarti dekameter, kalau di desimeter. C, sentimeter, ya dibaca sentimeter. Dan M, mama, ya, mama di sini diibaratkan sebagai milimeter. Kacang hijau dan mangga dicuci mama, ya. Oke, boleh yang mana saja terserah kalian. Mau yang pertama boleh yang ini atau yang kedua. Ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Saya enak yang ini, Pak, yang kedua. Kacang hijau dan mangga dicuci mama, terserah ya. Pokoknya yang paling mudah, metode yang paling mudah yang kamu kira bisa membantu kamu untuk mengerti satuan panjang, itu yang kalian gunakan. Ya, terserah mau pakai yang nomor 1, yang nomor 2 ya, atau nanti yang akan berikan ya, menggunakan lagu. Ya, terserah. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengerti ini ya, sudah mengerti susunan seperti ini ya, ini kan hanya ibarat untuk membantu saja. Ya, oh saya sudah bisa tanpa harus lihat tangganya. Saya tahu susunan kalimatnya seperti ini misalnya ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, kamu kalau sudah mengerti, kamu akan pasti bisa ya. Kamu pasti akan bisa membuat tangganya, Pak Dika jamin. Ya, kamu kalau sudah mengerti ini ya, sudah mengerti ini susunan kalimatnya ya, pasti sudah bisa membuat tangga satuan panjang. Pak Dika jamin pasti bisa. Ya. Jadi misalnya Pak Dika hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi ya, di sini Pak Dika anggap kalian sudah mengerti susunan kalimat untuk mempermudah metode belajar menggunakan kalimat tadi, ya. Nah, kalau kalian sudah paham, akan mudah membuat tangganya. Tangganya seperti apa? Ada berapa tingkat tangganya? Ada 7 tingkat, ya, ada 7 tingkat. Nah, kita buat 7 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, 7 tingkat seperti ini. Nah, yang pertama apa? Tadi kamu sudah misalnya sudah pilih nomor 1 atau nomor 2 ya. Oh, K, kucing. Kucing. Berarti apa K? Sinonimnya apa tadi ya? Nomor 1 tadi apa? Urutan pertama, kucing. Oh, kita ambil K. Berarti K. Apakah? Kilometer. Ya kan? Kucing. Kucing apa? Kucing hitam. H kan? H. Oh, berarti apa? Hektometer. Nah, kucing hitam dalam da kan? Da. Berarti dekameter. Ya. Dekameter. Oke. Dalam kucing hitam dalam apa tadi? Dalam mobil. M. Berarti M. Ya. Mobil disingkat M. Kucing hitam dalam mobil. Lalu apa lagi? Ada nama orang kan tadi, ada nama anak, Desi. Oh, Desi berarti desimeter, DM. Nah, Desi sifatnya seperti apa? Centil kan? Centil. C kan? Berarti CM. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil. Apa tadi? Kalau orang bolak-balik aja sukanya apa namanya? Mondar mandir, M. Ya, selesai. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, menggunakan metode penyusunan kalimat seperti tadi. Ya. Nah, terserah mau pakai yang nomor 1 atau nomor 2 yang tadi. Semudah kalian yang mana terserah, itu yang kalian gunakan. Oke? Nah, kalau sudah bisa seperti ini, baru kita masuk ke contoh soal. Ya, kamu sudah paham, ya, sudah bisa membuat tangga, ya, sudah bisa membuat tangga seperti ini. Baru sekarang, ya, Pak Dika berikan contoh untuk
merubah satuan, ya, merubah satuan, misalnya kilometer ke meter, atau meter kebalikannya ke kilometer, atau desimeter ke sentimeter, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang jika kamu suka memainkan alat musik, ya, atau kalian lebih mudah memahami melalui lagu, ya, jika kalian lebih mudah memahami suatu materi melalui lagu, ya, seperti contohnya kita belajar tentang saat ini satuan panjang, ya. Nah, maka kamu boleh, ya, boleh menyanyikan, ya, dinyanyikan dalam bentuk lagu, ya. Kalian karang sendiri boleh, ya, kalian ciptakan sendiri boleh, ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, sekarang Pak Dika ingin memberikan contoh, ya. Mungkin saja dengan lagu ini itu akan mempermudah kalian untuk memahami dari satuan panjang yang akan kita pelajari. Oke. Kalian tahu lagu Naik-naik ke puncak gunung, ya. Oke. Nah, kita hanya ambil nadanya, ya, naik-naik ke puncak gunung, kita ambil nadanya. Sementara untuk liriknya, ya, liriknya akan Pak Dika sertakan, ya, nanti kalian bisa dilihat, ya, di layarnya masing-masing. Oke, jadi naik-naik ke puncak gunung kan seperti ini lagunya. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, nadanya menggunakan lagu Naik-naik ke puncak gunung, ya. Sementara liriknya kalian bisa nanti lihat, ya, nanti akan Pak Dika sertakan beserta liriknya. Oke. Seperti yang Pak Dika katakan tadi, kalau kalian mudah memahami melalui lagu, kalian bisa menggunakan ini. Tapi kalau kalian memahaminya mudah melalui penghafalan tadi, seperti kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir, atau kacang hijau dan mangga dicuci mama. Oke, boleh, ya, terserah. Semudah kalian yang mana, itu yang kalian gunakan untuk belajar, ya. Oke. Nah, sekarang akan Pak Dika nyanyikan, ya, lagu satuan panjang, ya, menurut versinya Pak Dika sendiri. Oke. Kilometer, hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan panjang. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan panjang. One more time. Kilometer, hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan panjang. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan panjang. Oke, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian merasa mudah dengan menggunakan lagu, kalian bisa mempraktekannya, ya, bisa diulang-ulang, ya, bisa digunakan sebagai salah satu metode untuk belajar kalian, ya. Oke. Oke, sekarang misalnya Pak Dika ingin mengkonversi atau merubah satuan dari satuan kilometer misalnya ke meter. Ya, dari kilometer ke meter. Ya, kilometer di mana? Di sini, ya. Kilometer di sebelah sini dan meter di sebelah sini, ya.
Misalnya ya. Misalnya di sini tertulis 2 kilometer. Ya kan? Nah, tetap kalian harus menggunakan tangga ya agar lebih mudah untuk mengkonversi. Kalau seandainya kalian sudah hafal tanpa tangga tidak masalah ya, tapi kalau belum hafal ya maka kalian gambar dulu tangganya. Bagaimana menggambar tangga? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dika. Kamu bisa menggunakan metode penyusunan kalimat seperti tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang mengkonversi atau merubah satuan kilometer ke meter. Ya. Titik-titik meter. Nah, kilometer ke meter. Turun apa naik? Ya. Dari kilometer ke meter. Turun apa naik? Turun. Oke. Tetap ya. Berarti dikali kan? Berarti kalau turun itu dikali. Kali berapa? Nah, kita lihat berapa langkah dari kilometer ke meter. 1, ya kan? 1 ya. Bukan 1, 2, tapi dihitung 1, 2, 3. Ada berapa langkah? 3 langkah ya. Dari kilometer ke meter ada 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka dikalikan 1. Tapi nolnya ada 3 karena 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, angka berapa yang dikalikan? Angka 2. Berarti 2 kali 1000 ya. 1, 2, 3, titik 1000. 2 kali 1000 berarti 2000. Nah, berarti 2 km sama dengan 2000 meter. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh lain. Misalnya bukan kilometer, misalnya dekameter ya. Misalnya kita coba angka yang lebih besar ya. 40 dekameter dirubah ke sentimeter. Oke. Nah, dekameter ya. Dekameter kan di sini ya. Nah, dekameter. Oke. Dekameter di sini, maka kita lihat sentimeter. Ada berapa langkah dari dekameter ke sentimeter? Kita mulai dari sini ya, turunnya 1 meter, 2, 3. Oke, turun berapa kali? 3 ya, dari dekameter ke sentimeter. Itu turunnya 3 kali 1, 2, 3. Oke. Berarti angka berapa yang dikalikan? 40 kan? 40. Dikali berapa? 1 kan tetap. Hanya berapa langkah? Nah, 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, titik. Berarti 1000. Ya kan? Nah, kalau ada 0 seperti ini sebetulnya gampang ya. Ini kita ambil 4 sama 1 aja. 4 kali 1, 4. Sisa nolnya berapa yang belum dikalikan? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nol ya. Di sini ada 4 nolnya. Kita tulis saja di belakangnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini bacanya berapa? Kalau bingung, dikasih titik dulu. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, titik. 40.000 cm. Ya, seperti itu. Oke, sekali lagi misalnya. Kita coba angka yang lebih besar lagi. Dari hektometer misalnya. Kita coba 25 hektometer berapa sentimeter. Oke. Nah, coba sambil kalian hitung ya, berapa langkah dari hektometer ke sentimeter. Coba dilihat. Hektometer ke sentimeter, berapa langkah? Ayo. Ya, hektometer di sini kan, hektometer. Nah, ke sentimeter di sini sentimeter. Oke, kita lihat berapa langkah. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 langkah. Ya, 4 langkah.
Berarti kita tulis dulu angka yang dikalikan adalah 25. Dikali 1, tetap dikali 1. Nah, yang berbeda adalah jumlah nolnya. Nah, berapa langkah tadi? Ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah berarti nolnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berapa ini? Dibaca berapa? Diberi titik dulu kalau bingung. 1, 2, 3, titik. Ya kan? 10. Nah, ini kan yang dibaca 10.000. Nah, yang di belakang nolnya tidak dibaca. 10.000. 25 dikali 10.000. Nah, di sini angka yang bukan 0 adalah 25 dan 1. 25 kali 1 berapa? 25 tetap kan? Nah, nolnya sisa berapa? Oh, sisa 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tulis saja di sini 1, 2, 3, 4. Dibaca berapa, Pak? Bingung. Kasih titik dulu. 1, 2, 3, titik. Berapa ini? 250.000. Seperti itu ya. Nah, itu mengkonversi dari atas ke bawah ya, dari turun. Ya. Kalau turun selalu dikalikan. Kalau turun selalu dikalikan. Ya, dikali. Satu langkahnya dikali 10. Atau kalau kalian bingung bisa pakai cara-cara nol tadi ya. Berapa langkah, berapa nolnya itu. Oke. Nah, seandainya bukan turun, tapi naik. Nah, bagaimana caranya, Pak? Oke, sebentar. Oke, ya. Nah, sekarang bukan turun lagi. Kalau turun dikalikan ya. Tadi turun dikalikan. Ya kan? Ibaratnya kalau kita turun tangga kan lebih cepat daripada harus naik tangga ya. Kalau naik tangga, kalau kamu naik tangga, berarti ibaratnya tenaga mulai berkurang ya. Mulai berkurang. Ya. Nah, kalau mulai berkurang berarti seharusnya bisa dibagi ya. Turun dikali, naik dibagi. Jadi misalnya seperti ini. 100 meter. Titik-titik berapa hektometer. Oke. Meter kan di sini ya. Nah, meter di sini ya, letaknya di sebelah sini dan hektometer berada di sebelah sini ya, di atasnya meter. Nah, berarti bukan turun bukan turun ya, tapi naik. Ya, naik dari meter ke hektometer ya, dari sini ke hektometer berarti kan naik. Naik berapa langkah? Nah, sama seperti tadi cara menghitungnya. 1 ya kan, naik 1 tangga, 2 berarti kan. Nah, 2. 1, 2. Oke, 2 langkah naik. Ya, 2 langkah naik ke hektometer. Nah, berarti kalau naik ya sama. Caranya hanya ini dibagi ya. Dibagi berapa, Pak? Dibagi 1 sama. Dibagi 1. Nolnya berapa? Nolnya 2 karena 2 langkah. 1, 2. Nah, angkanya berapa? Berarti 100 dibagi 100. Nah, ya kan? 100 dibagi 100. Hasilnya 1. Nah, kalau bingung bisa pakai cara ini ya. Ya. Kalau kalian bingung membagi 100 bagi 100 seperti tadi, ya, bisa pakai cara seperti ini. Di sini nolnya ada berapa? Ya. Jadi apa ditulis di sini? Ya, nolnya di sini ada berapa? Ada 2, ya. Ada 2. Nah, karena naik nolnya semakin berkurang, ya kan? Nolnya ya, angka yang di belakang 1 itu semakin berkurang.
Ya, semakin berkurang. Karena dibagikan, ya kan? Misalnya kamu punya 100 makanan, lalu kamu bagikan. Semakin banyak apa semakin berkurang? Semakin berkurang kan? Nah, sama seperti ini. 100 makanan dibagikan ke 100 anak. Nah, satu anak dapat berapa? Dapat satu kan? Nah, jadi kalau dibagi pasti akan lebih sedikit. Kalau dikalikan pasti akan lebih banyak. Nah, di sini ada nolnya ada 2. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja ya. Di sini nolnya ada 2. Lalu, ya, kan naik 2 langkah, ya kan? Ini kan naik 2 langkah dari meter ke hektometer, naiknya 2 langkah. Nah, karena berkurang, maka 2 langkah ya, 2 langkah ke atas berkurang kan? Nah, berkurang berapa? 2 langkah, berarti coret 1, coret 2. Tinggal angka 1. Loh kok dicoret, Pak? Nah, seperti kalian tadi, seperti Pak Dika bilang tadi, ya, kenapa dicoret? Karena dibagikan, karena kalau dibagi pasti akan lebih sedikit. Nah, akhirnya berkurang kan? Berkurang berapa langkah? Berkurang berapa nolnya? 2, karena 2 langkah, 1, 2, maka dicoret 2. Ya. Loh Pak, seandainya 3 langkah bagaimana? Nah, misalnya begini ya. 100. Ya, 100 meter ke kilometer. Ya. Ini kan meter nih. Ya kan? Ini meter ke kilometer. 1, 2, 3. Kan 3 langkah. Berarti kan dibagi 1000 kan? 3 langkah kan? 1, 2, 3. Dibagi 1000 berarti 100 dibagi 1000. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau pakai cara ini ya lebih mudah ya. Biasanya ini yang digunakan untuk angka-angka nol. Ya. Lebih mudah seperti ini ya. Nah, ini kan 100, ya kan? Berarti 3 langkah kan? Nah, 3 langkah. Oke, kita coret dulu 1 langkah. 2 langkah. Nah, langkah ketiga bagaimana, Pak? Apakah angka 1 yang dicoret? Bukan angka 1 yang dicoret, ya. Langkah ketiga di depan angka 1 kita beri angka 0. Ya kan? Ini kan 1 langkah. 1 langkah naik dekameter. 1 langkah naik lagi hektometer. Nah, ini kan masih ke kilometer. Naik 1 langkah lagi. Nah, 1 langkahnya bukan mencoret angka 1, tetapi menambahkan angka 0 di depan ini. 0. Lalu setelah ditambahkan 0 diberi tanda koma. Nah, 0,1. Ya kan? 1, 2, 3. Nah, ini nggak usah dicoret. Ya, di depannya angka 1 itu nggak boleh dicoret. Dan angka satunya juga tidak boleh dicoret. 1, 2, 3 dikasih 0. Jadi hasilnya 0,1 kilometer. Ya. Oke, misalnya tidak ada angka 0. Bagaimana jika tidak ada angka 0, Pak? Oke. Tadi misalnya begini. Oke, kita coba dulu yang seperti tadi ya. Kita coba dulu. Oke, misalnya sentimeter lah ya, sentimeter. Berapa ya? 100 lah, 100 cm. Kita rubah ke dekameter. Oke, kamu lihat ya, sentimeter. Letaknya di mana sentimeter? Di sebelah sini ya, sentimeter. Oke, lalu dekameter di sini ya. Oke, berapa langkah sentimeter ke dekameter? 1, 2, 3. Nah, 3 langkah kan? 3 langkah. Berarti dibagi berapa? 1000. Karena 3 langkah. 100 dibagi 1000. Ya kan? Nah, cara mudahnya kalau angka 0 seperti ini ya tinggal dicoret. 1 langkah, 2 langkah. Nah, seperti tadi, langkah ketiga buat angka 0 di depannya.
Nah, jadi 0,1. Lalu Pak, seandainya ya, seandainya 4 langkah bagaimana? Nah, misalnya ini bukan 100 tapi 10 cm ke dekameter, ya kan? Senti ke dekameter 1, 2, 3 langkah. Nah, di sini hanya ada 1 0, ya kan? Nolnya cuma 1. Coret aja ya. Misalnya di sini, tulis di sini ya. Oke. 1 langkah. Oke, 2 langkah. Berarti di depannya diberi angka 0. Dua langkah dan 3 langkah. 1, 2, 3. Untuk yang di depannya angka 1, sekali lagi tidak boleh dicoret, ya. Malah ditambahkan untuk angka 0 di depan 1. Nah, terus bagaimana Pak ini? Nah, tetap diberi tanda koma. Nah, komanya di mana? Nah, koma itu ya, koma itu kalau angka 0 seperti ini ya, angka 0 seperti ini di depan angka koma, ya maaf, di depan tanda koma, seperti ini, di depannya itu hanya ada satu angka 0, ya, tidak boleh angka 00,01, ya, cukup, bukan tidak boleh ya, cukup seperti ini saja. Nah, tidak perlu ditulis nolnya ini 2 kali kan. Nah, di depannya sini cukup ada satu angka 0. Nah, seperti ini. Nah, berarti ya, komanya diletakkan di mana? Di sini kan? Di sini. Karena di depan tanda koma cukup ada satu angka 0, ya. Bukan di sini, ya. Kalau di sini berarti ada 2 0, ya. Tapi yang paling tepat di sini, beri tanda koma. 0,01 dekameter. Ya kan? Karena sentimeter ke dekameter berarti dibagi berapa tadi, berapa langkah? 1, 2, 3. Dibagi 1000 karena 3 langkah. Nah, ya. Atau kalau tandanya pembagian juga bisa seperti ini ya, sama. Kan? Nah, nanti hasilnya tetap 0,01 ya. Di depan tanda koma itu hanya ada satu angka 0 ya. Kalau bukan angka 0 itu boleh ya, misalnya 25, berapa itu boleh. Tapi kalau 0 tidak boleh tulis 0,0 ya. Tidak boleh tulis 0,25 berapa ya. Cukup satu saja di depan koma ya. Seperti itu. Oke, contoh soal terakhir seandainya bukan angka 0 ya, bukan angka 0. Nah, misalnya angkanya kita buat lebih besar lagi, misalnya 327 meter. Ya, 327 meter. Berapa kilometer? Nah, ya, 327 meter itu berapa kilometer? Oke, kita lihat lagi. Meter di sebelah sini kan? Ya, kilometer di sebelah sini. Oke, berapa langkah? Meter ke kilometer berapa langkah? Kalian hitung. 1, 2, 3. Berapa langkah? 3. 3 langkah. Berarti dibagi 1, 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, dibagi 3 langkah. Dibagi 1000. Oke. Nah,
Di sini apakah boleh ada yang dicoret, Pak? Tidak boleh dicoret. Ya. Loh, kenapa tidak boleh? Ya. Yang boleh dicoret, ya, yang boleh dicoret, yang boleh dihilangkan atau dicoret hanya angka 0 di belakang. Nah, di sini tidak ada angka 0, ya. 327, ya. Di sini lebih dari 0, ya kan? Lebih dari 0 berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 sama 1 kan lebih besar 1, ya. 0 sama 3 besar mana? Besar 3. 0 sama 2 besar mana? Besar 2. 0 sama 7 besar mana? Besar 7. Nah, di sini tidak ada angka 0, maka tidak boleh dicoret. Loh, lalu bagaimana, Pak, kalau tidak dicoret? Nah, kalau tidak dicoret, ya, berarti kalian tinggal meletakkan tanda komanya, ya, tanda komanya. Nah, tadi berapa langkah tadi? 1, ya. 1, 2, 3, ya. 3 langkah. Ya kan? 3 langkah berarti dibagi 1000. Nah, 1000 kan? Nah, berarti kalau tidak boleh dicoret, ya. Kalau tidak boleh dicoret, maka kalian hanya tinggal memberikan tanda koma. Nah, misalnya Pak Dika tulis di sini, ya. Nah, 327 meter dirubah ke kilometer. Kalau satu langkah, ya, berarti diletakkan di sini. Karena cuma satu. 2 langkah berarti di sini. Ya kan? 1, 2. Nah, di sini depannya. 1, 2. Nah, ini kan 3 langkah. 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. 3 langkah kan? Berarti kita hitung. 1, 2, 3. Berarti di depannya angka 3. 1, 2, 3. Bukan di belakangnya, ya. 1, 2, 3. Berarti komanya di sini. Nah, ya kan? Komen di sebelah situ. Nah, supaya tidak kosong, yang di depan diberi angka 0. Ya kan? 1, 2, 3, koma. No. Di depan tanda koma itu selalu ada angka, ya kan? Biar tidak kosong diberi diberi angka 0. Loh, Pak, seandainya, ya kan? Ini kan 3 langkah. Kalau cuma 1 langkah, berarti meter ke dekameter misalnya. Berarti komanya di mana? Berarti komanya di sini. Nah, komanya di sini. 1 langkah, 1. Ya wes, di depannya angka 7 karena 1 langkah. Kan 1. Berarti ini dekameter. Kan ini kan meter, ya kan? Ini dirubah ke dekameter. Kalau hektometer berapa berarti? Komanya ada di mana? Hektometer kan berarti 1, 2, ya kan? Dibagi 100, ya kan? Dibagi 100 karena 2 langkah. 1, 2. 1, 2. Maka dihitung 1, 2 di depannya. Oke, nah berarti hasilnya adalah 3,27 hektometer. Nah, karena tadi kilometer, ya. Karena itu kilometer, diminta untuk ke kilometer, maka 3 langkah. 1, 2, 3 di depannya diberi tanda koma. Di depannya kosong, Pak, diberi angka 0. 0,327 kilometer. Ya, jadi kan seperti 327 dibagi 1000, ya. Kalian boleh buktikan menggunakan kalkulator, ya. 327 dibagi 1000. Karena meter ke kilometer ada 3 langkah. 1, 2, 3. Kasih aja koma kalau bingung. 1, 2, 3, koma depannya. Oke, jadilah seperti ini. 0,327 kilometer. Ya, seperti itu. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe.
Semoga videonya bisa bermanfaat. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.